warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Muslimat Cabang Tulungagung dan para ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang penuh berkah, puasa yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dengan dinul Islam. Semoga kita selalu memegang teguh pada dinul Islam itu, yang akhirnya kita akan mendapat syafaatnya sampai di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua di mana saja berada yang kami hormati. Pada hari ini kami akan mengikuti ngaji bareng bersama ibu-ibu di Muslimat Kabupaten Tulungagung. Pada kali ini kita sudah mencapai 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ada apa di 10 terakhir bulan Ramadan ini? Tentunya tidak asing lagi adalah adanya Lailatul Qadar. Kita sebagai umat Islam selalu mendambakan yang namanya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah malam yang diberi kemudahan, diberi kemuliaan, dan malam yang sangat diharapkan bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu nilainya mencapai 1000 bulan, dan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Makanya apabila kita sebagai umat muslim yang mendambakan malam Lailatul Qadar, tentunya harus berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar itu. Namun kami tidak akan mengupas tuntas tentang Lailatul Qadar. Kami rasa Bapak Ibu semua telah paham apa yang namanya Lailatul Qadar. Maka kami di sini akan mengimplementasikan jadi apa yang kita laksanakan dalam meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Di 10 hari terakhir ini tentunya kita semua selalu berusaha berlomba-lomba untuk meraih yang terbaik. Kita menambah ibadah, kita menambah zikir kepada Allah, kita menambah membaca Al-Quran setiap harinya. Tentunya kita selalu menambah dan menambah karena kita punya keinginan untuk meraih tingkatan derajat tatakun sesuai apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam ngaji bareng Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung ini sangatlah penting sekali, karena
banyak ilmu yang didapatkan dari para pemirsa di mana saja berada, karena setiap harinya dari Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung berganti-ganti siapa-siapa yang memberikan penjelasan kepada para Bapak Ibu semua. Namun kali ini saya yaitu akan menyampaikan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dan bagaimana kita setelah bulan Ramadan. Yang biasanya ibu-ibu itu kalau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini tidak sibuk untuk melaksanakan ibadah, tapi kebanyakan kita sibuk mempersiapkan hari rayanya. Seperti membuat kue, sibuk di dapur, sibuk berbelanja, berdesak-desakan kita belanja di pasar maupun di mal-mal. Yaitu marilah kita rubah mindset yang demikian itu, bagaimana kita menghabiskan bulan Ramadan yang tinggal sedikit ini. Jangan sia-siakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu semua kita isi dengan banyak beristighfar, banyak membaca sholawat, banyak membaca Al-Quran. Dan di malam harinya selain tarweh, sholat tarweh bersama-sama, kita sujud kepada Allah sebelum makan sahur maupun setelah makan sahur. Bisa kita laksanakan, kita melaksanakan sholat-sholat sunat seperti sholat taubat, sholat hajat, dan mungkin sholat tasbih. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kita manusia paling tidak seumur itu melaksanakan sholat tasbih itu 1 kali. Bila mungkin 1 tahun sekali, lebih baik tiap bulan, dan lebih baik lagi pada setiap malam Jumat. Dan yang utama, bagaimana kita bisa setiap hari beristiqomah bisa melaksanakan sholat tasbih itu. Karena apa? Sholat tasbih itu adalah merupakan tabungan kita yang sangat besar sekali manfaatnya. Karena apa? Di situ bacaan tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap rakaatnya ada 75 kali, berarti kalau 4 rakaat itu 300 kali. Dan apabila kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu merupakan kita menanam tanaman di taman surga. Semoga tanaman kita di surga menanti kehadiran kita di besok di akhiratnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, marilah jangan sia-siakan waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Selalu kita tambah untuk mengisi ibadah apapun yang kita laksanakan itu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yaitu kita itu tidak punya daya upaya apa-apa, namun semua itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkah, kita bisa sholat, kita bisa mengerjakan apapun, itulah hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa selalu bersyukur, apa yang kita kerjakan itu selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa selalu memperbanyak doa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa wa'fu anni. Bahwa Allah itu Maha Pengampun dan senang sekali kepada orang yang minta ampun. Maka ampunilah diri kami. Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan Ramadan yang terakhir ini adalah merupakan
hari-hari pengampunan. Apabila kita sudah tidak mempunyai dosa dengan Allah, tentang hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, bahwa kita kegiatan kita sehari-hari itu diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa kita. Dan hablum minan nas, tentunya kita punya dosa di masyarakat sekitar kita. Kalau kita kepada Allah kita cukup ibadah, Allah memberi ampunan. Namun kepada sekitar kita, tetangga kita, tentunya kita harus langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya setelah Ramadan berakhir, kita menjumpai Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dengan fitrah yang suci. Kita tidak punya dosa kepada Allah sedikit pun. Namun bagaimana kita dengan tetangga kita? Mungkin kita mempunyai dosa kepada kita tentang apa kata-kata kita atau perbuatan kita. Jadi kita harus mengadakan silaturahim kepada tetangga kita. Untuk itu setelah puasa selesai, kita akan silaturahim, mohon maaf kepada tetangga kita, saudara kita, dan kepada masyarakat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Hari Raya Idul Fitri, janganlah habis begitu saja. Di bulan Ramadan kita selalu beribadah, kita selalu berusaha untuk beribadah. Namun setelah masuk hari raya mungkin lupa tidak salat malam. Itulah harapan kita semua, kita bisa melanjutkan secara istiqomah. Walaupun kita tidak di bulan Ramadan, kita harus terus berusaha untuk mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya salat malam. Kita sebagai ibu muslimat harus memberi contoh kepada masyarakat sekitarnya, yaitu tentang perbuatan kita, tentang ibadah kita, tentang sedekah kita, tentang kegiatan apapun yang bisa menjadi suri tauladan dari masyarakat kita di sekitar kita. Tentunya masalah sedekah, masalah infak sudah banyak tuntunan, dan Allah sangat senang sekali kepada orang-orang yang ahli sedekah, karena itu merupakan kesosialan kita kepada masyarakat sekitar, dan banyak sekali pahala yang diberikan kepada kita. Dan ada yang mengatakan, jadi orang jangan pelit, jadilah orang yang lomo. Istilah lomo niku mudah memberi, yaitu karena manusia pun sangat senang, karena orang yang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka, dan dekat dengan manusia karena kelumanannya, karena sering sedekah, manusia pun juga sangat senang. Dan dibenci oleh neraka itu kalau ada orang yang senang sedekah, itu tentunya kan menjadi kesenangan manusia. Jadi di barang siapa Bapak Ibu yang sering-sering, utamanya di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita, yang akhirnya kita akan mendapatkan predikat tattaqun, yaitu takwa kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini tadi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, maslahat dunya wa ukhron. Dan apabila dari saya ada kekurangan, kekhilafan, kekeliruan apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.